Pandeglang, Raden Dewi Setiani melantik tersangka kasus penabrak kerumunan siswa SD yang berujung maut Ahmad Mursidi sebagai staf ahli bupati. Keputusan pemerintah ini pun menuai sorotan publik. Keputusan pemerintah Kabupaten Pandeglang melantik Ahmad Mursidi sebagai staf ahli bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politik memunculkan sorotan publik. Pasalnya, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pandeglang itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan 2 orang dan melukai 7 lainnya. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, pelantikan pejabat eselon 2 itu menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan pertimbangan pemerintah daerah dalam mendapatkan seorang aparatur sipil negara yang berstatus tersangka pada jabatan strategis. Sementara itu, Pemkab Pandeglang mengaku belum mengetahui secara resmi status tersangka Ahmad Mursidi saat pelantikan berlangsung pada 26 Mei 2026. Pernyataan itu membuka ruang pertanyaan mengenai koordinasi antar lembaga, khususnya antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menangani ASN yang tengah berhadapan dengan proses pidana. Sebelum pelantikan itu kita tetap berkoordinasi dan minta ke BKN, minta persetujuan dari BKN, dan sebelum itu kita minta ke BKN dulu karena memang persyaratan untuk JPT itu harus ke BKN dulu. Nah, kita belum tahu, malah kita tahunya itu dari teman-teman dari media. Nah, kita tahu itu hari ini. Sebelum kita mengajukan ke BKN dulu, minta persetujuan untuk dilakukan rotasi. Meski demikian, polisi menegaskan status jabatan Ahmad Mursidi tidak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Dalam perkara itu, tersangka dijerat pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Untuk saat ini, proses penyidikan sudah naik ke tahap penyidikan dan sudah dikirimkan SPDP ke Kejaksaan. Dan proses penyidikannya pun saudara A sudah saya tetapkan sebagai tersangka. Untuk tindak lanjut proses penyidikan yang akan saya lakukan adalah koordinasi dengan Kejaksaan dan akan segera melaksanakan panggilan tersangka, lalu proses tahap 1 ke Kejaksaan. Kemarin sudah saya periksa yang bersangkutan, jadi kronologisnya pada saat dia mengemudi itu sempat hilang kesadaran. Blank hilang kesadaran sehingga dia tidak bisa mengendalikan mobilnya tersebut. Sebelumnya, polisi menetapkan Ahmad Mursidi yang saat itu masih menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pandeglang sebagai tersangka kecelakaan maut yang terjadi pada 30 April 2026. Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV, sebuah mobil yang dikemudikan Ahmad Mursidi melaju tak terkendali dan menabrak kerumunan siswa yang sedang bermain saat jam istirahat sekolah. Insiden itu mengakibatkan seorang siswa dan seorang pedagang meninggal dunia, sementara 7 korban lainnya mengalami luka-luka. Hasil gelar perkara yang dilakukan Satlantas Polres Pandeglang menyimpulkan adanya unsur kelalaian dalam peristiwa itu. Budiman, Berita 1, Banten.